Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dwinita. Saya akan menjelaskan materi pengantar teknologi informasi untuk pertemuan 1, yaitu konsep dasar pengolahan data elektronik, yaitu membahas konsep dasar informasi dan konsep dasar sistem informasi yang merupakan lanjutan dari konsep dasar sistem yang pernah dibahas pada video sebelumnya. Konsep dasar informasi. Jika kita ingin membahas informasi, maka kita harus berawal dari data karena data merupakan raw material untuk suatu informasi. Data adalah kumpulan huruf atau angka atau gabungan dari keduanya yang belum diolah sehingga tidak memiliki arti bagi penerimanya. Sedangkan informasi adalah data yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk lain yang memiliki arti bagi penerimanya. Dapat berupa fakta atau suatu nilai yang bermanfaat. Jadi, untuk menghasilkan informasi, terdapat proses transformasi dari data, yaitu melalui input, proses, dan output. Perbedaan informasi dan data sangat relatif, tergantung pada nilai gunanya bagi yang memerlukan. Suatu informasi bagi level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level di atasnya atau bahkan sebaliknya. Ada beberapa istilah yang terkait dengan informasi. Yang pertama adalah kualitas informasi. Kualitas informasi ini terkait dengan satuan ukuran informasi. Bit adalah satuan informasi terkecil. Berikutnya adalah kualitas informasi. Ada banyak informasi yang kita terima satu hari. Ada yang diterima oleh mata, dan telinga. Tapi apakah semua informasi yang kita terima dalam waktu satu hari itu semuanya berkualitas? Tentu tidak. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas sebuah informasi. Yang pertama adalah akurat. Informasi itu harus tepat, sesuai fakta, valid. Yang kedua, relevan. Informasi itu harus memiliki kebermanfaatan atau kesesuaian dengan penerimanya. Dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Istilah berikutnya adalah umur informasi. Terkait dengan waktu sampai kapan sebuah informasi memiliki nilai atau arti bagi penggunanya. Umur informasi ini bagi setiap orang tentu akan berbeda, tergantung informasinya informasi apa dan orangnya siapa. Contoh, ketika kita berbelanja di minimarket atau supermarket, kita mendapatkan bukti pembelian. Seringkali ketika keluar dari toko, bukti pembelian ini langsung kita buang. Maka sampai disitulah umurnya. Tentu akan berbeda. Dengan orang lain, ada yang menyimpan bukti pembelian itu sampai 1 bulan. Maka umur informasi itu adalah 1 bulan. Akan berbeda lagi jika yang melakukan pembelian adalah institusi, di mana bukti pembelian harus disimpan karena harus dilaporkan. Ada yang menyimpannya bahkan sampai 1 tahun untuk pembuatan laporan keuangan. Istilah yang berikutnya adalah nilai informasi. Nilai informasi terkait manfaatnya, di mana manfaatnya harus lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Itu adalah konsep dasar informasi. Sekarang saya beralih ke konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi di sini bukan sistem dan informasi, melainkan sistem informasi sebagai satu kesatuan. Terdapat beberapa definisi sistem informasi. Saya tampilkan 2 di antaranya. Definisi yang pertama menyatakan bahwa suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Definisi yang kedua lebih detail, menyatakan bahwa sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia mesin untuk menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Semoga masih ingat definisi sistem yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Di situ saya menyatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen atau unsur yang terdiri dari manusia, alat atau konsep, prosedur, dan mesin. Di mana tidak ada pembatasan atau tidak ada kriteria khusus untuk alat atau mesin yang digunakan. Tetapi ketika kita membahas sistem informasi di sini,
alat atau mesin yang digunakan itu lebih spesifik karena diharuskan melibatkan komputer dan database di dalam pengolahan datanya. Sehingga karena melibatkan komputer dan database, maka ini adalah komponen fisik dari sistem informasi yang harus ada. Yang pertama adalah perangkat keras komputer, yang kedua adalah perangkat lunak komputer, yang ketiga adalah basis data yang digunakan untuk menyimpan data, dan yang keempat adalah prosedur yang menjelaskan langkah-langkah penggunaan sistem, serta yang kelima adalah personil atau orang-orang yang terlibat di dalam pengelolaan sistem. Terdapat banyak istilah yang terkait dengan sistem informasi. Ada yang menyatakannya sebagai Management Information System, Information Processing System, Information Decision System, dan Information System. Apapun itu, yang jelas, sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi dengan menggunakan alat bantu komputer dan database. Sehingga, ketika kita diminta untuk membedakan apa beda sistem dengan sistem informasi, dengan mudah kita akan dapat mengatakannya, bahwa sistem tidak ada keharusan alat bantunya menggunakan alat bantu apa. Sedangkan sistem informasi terdapat keharusan bahwa alat bantu yang digunakan harus berupa komputer dan database. Demikian pemaparan dari saya untuk materi konsep dasar informasi dan konsep dasar sistem informasi. Terima kasih. Saya Dwinita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.